Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Yurle SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN Bindrang, Kabupaten Tapin. Fasilitator saya adalah Ibu Kiki Oktavia Aditama SPD dan pengajar praktik saya adalah Ibunda Jumiati SPD MM. Pada kesempatan kali ini saya akan menayangkan aksi nyata saya pada modul 3.2 dalam modul pemimpin dalam mengelola sumber daya. Di sini saya akan menampilkan diskusi identifikasi aset sekolah bersama wali kelas dan peserta didik kelas 6. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran khusus CGP mengidentifikasi secara kolaboratif bersama warga sekolah lainnya tentang aset atau kekuatan atau sumber daya yang dimiliki sekolah. Pada aksi nyata saya yang pertama ini, saya akan berdiskusi mengidentifikasi aset sekolah bersama wali kelas dan peserta didik kelas 6. Aset utama SDN Bindrang dari hasil diskusi dengan wali kelas dan peserta didik kelas 6 adalah 1. Modal manusia, 2. Modal sosial, 3. Modal fisik, 4. Modal lingkungan dan alam, 5. Modal agama dan budaya, 6. Modal finansial, dan yang terakhir, yang ketujuh, modal politik. Modal manusia. Di sini ada beberapa modal yang manusia yang didiskusikan, yaitu kepala sekolah. Pemanfaatannya, kepala sekolah yang bijaksana dan disiplin. Yang kedua, guru yang baik, ramah, dan memberikan pembelajaran yang menyenangkan dan mudah dipahami. Yang ketiga, orang tua peserta didik. Orang tua yang memiliki skill di bidang kerajinan, seni, memasak bisa membantu peserta didik untuk mengembangkan program P5. Yang keempat, peserta didik itu sendiri. Peserta didik di SDN Bindrang unggul dalam bidang olahraga, karate, dan seni. Modal sosial. Keyakinan kelas dibuat supaya peserta didik memiliki motivasi intrinsik agar bertindak sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat bersama-sama. Modal fisik. Nah, di sini ada 4 hasil diskusi dengan peserta didik di modal fisik. Yang pertama, ruangan kelas yang kokoh dan tidak ada material yang mengganggu keselamatan dan kenyamanan peserta didik pada saat belajar. Kemudian, kamar mandi atau WC. Pemanfaatannya adalah tempat untuk buang air kecil, buang air besar, dan tempat untuk mengganti pakaian setelah berolahraga. Yang ketiga, meja dan kursi. Mencukupi, layak, dan nyaman pada saat digunakan peserta didik pada saat belajar. Yang terakhir adalah lapangan. Pemanfaatannya adalah untuk tempat bermain dan berolahraga yang sangat luas dan aman. Modal lingkungan dan alam. Di sini ada 2 yang ditemukan, yaitu rindang. Banyak pepohonan dan bunga sehingga sekolah terlihat asri,
Yang kedua adalah strategis, yaitu dekat dengan jalan utama Provinsi Kalimantan Selatan dan dekat dengan perumahan penduduk yang mempermudah akses berangkat ke sekolah. Modal finansial, yaitu uang kas kelas. Uang kas kelas digunakan untuk membeli perlengkapan kelas. Modal politik, yaitu bekerja sama dengan alumni. Pemanfaatannya adalah alumni SDN Bindrang membantu kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Di sini adalah kegiatan pramuka. Modal agama dan kebudayaan. Dari hasil diskusi didapat 3 modal agama dan kebudayaan, yaitu mengucap salam. Di sini adalah untuk menumbuhkan budaya santun dengan mengucapkan salam kepada bapak atau ibu guru dan tamu yang ada di sekolah. Kemudian ada sholat duha Kamis, yaitu menumbuhkan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membentuk karakter peserta didik yang berakhlak mulia dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga yaitu Jumat Takwa. Tujuannya adalah menumbuhkan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini saya tampilkan adalah undangan rapat untuk kegiatan hari ini. Kemudian ini adalah hasil dari diskusi aset dengan kelas 6 yang dikerjakan hari ini. Dan ini adalah absen peserta kegiatan diskusi pada hari ini. Nah, itulah tadi pemaparan saya dari hasil aksi nyata saya menerapkan nilai-nilai yang ada di modul 3.2 ini. Sekian dan terima kasih. Calon guru penggerak angkatan 9, tergerak, bergerak, menggerakkan. Salam dan bahagia. Saya Yurle SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.